Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku sekalian, pemirsa Antv Cahaya Hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jamaah Ayata yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau sapa terlebih dahulu, bagaimana kabarnya, sehat? Jawabnya kok lemes, sehat? Sehat. Lemes amat, subhanallah. Bersyukur Ibu, kita di siang hari ini, di malam hari mungkin, di sore hari yang nontonnya ya, macam-macam. Luar biasa, dengan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'ina ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pada hari kiamat kita dapat syafaatnya. Amin ya rabbal. Saya mau tanya Ibu, kira-kira kita kalau misalkan meninggal pengennya masuk surga apa neraka? Benar. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara kita menggapai agar kita meninggalnya masuk surga? Kan kita harus tahu, betul apa betul? Maka ketika kita nanti sudah tahu, tinggal laksanakan. Kita cara masuk surga itu begini, ikutin caranya, insya Allah kita masuk surga. Pengen masuk surga? Jawabnya pelan amat. Pengen masuk surga? Yang bilang pengen masuk surga yang selalu dicatat sama malaikat biar nanti masuk surga, amin. Kalau saya ngomongin surga, maksudnya apa ini Ustadz kok ngomongin surga? Oh ternyata Ustadz hari ini akan menyampaikan tentang mar'atun wa jannatun, ngebahas tentang surga dan wanita, atau surga atau wanita dengan surga. Nah, ini kira-kira nanti di surga banyakkan wanita apa banyakkan laki-laki ini kira-kira ini? Weh, bingung dia jawabnya. Gua jawab laki-laki, emang benar, tapi gua perempuan ya. Subhanallah. Jawab nih yang jujur nih, di surga banyak laki-laki apa banyak perempuan? Laki-laki. Di neraka banyak laki-laki apa perempuan? Nah, berarti yang banyak dosanya adalah subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka yang pertama saya akan bahas tentang wanita. Bagaimana Islam memandang seorang wanita, bagaimana Islam memiliki tempat khusus buat seorang wanita. 1400 yang lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini untuk kemudian memuliakan seorang wanita, untuk kemudian meninggikan derajat wanita. Ini pasti pemirsa Antv Cahaya Hati ini juga tahu itu Bu. Dan tentunya jamaah Ayata juga tahu kan. Ketika itu zamannya dikenal zaman jahiliyah. Zaman apa Ibu? Jahiliyah itu artinya zaman kebodohan. Maka jangankan kemudian mohon maaf yang disebut wanita rendahan, wanita yang hidup tinggalnya di tempat orang-orang kaya pun tak kala dia sudah tidak dibutuhkan, maka dibuang. Bak itu seperti barang yang sudah tidak terpakai lagi, yang berada di tong sampah.
Itulah wanita ketika itu. Datang Islam, lalu kemudian wanita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Arabnya wanita itu mar'atun. Apa, Bu? Dia hampir mirip dengan bahasa Arabnya cermin, yaitu mir'atun. Apa, Bu? Mar'atun sama mir'atun, bukan si atun. Ini si mir'atun cermin, artinya mar'atun perempuan, maka perempuan kalau ngeliat cermin pasti nengok. Benar apa benar? Ada kaca jendela, ditengok nggak tuh kaca? Bagaimana nengoknya? Ada kaca spion, kacanya ditengok nggak tuh spionnya, Ibu? Ditengok. Sampai suatu saat saya waktu mau ceramah belum turun dari mobil saya, ada jamaah ibu-ibu ngedandanin jilbabnya di mobil saya. Tuh, coba bayangin, ngedandanin jilbabnya di mobil saya dia. Aduh, ini jilbabnya udah lurus apa belum? Lurus apa belum? Dilurusin depannya, sampingnya, tengah bawahnya dilurusin. Coba seandainya kalau saya buka kacanya pelan-pelan, apa yang terjadi? Ciluk. Subhanallah. Inilah antara mar'atun dengan mir'atun. Memang dari segi nama ini hampir mirip, dari segi kebiasaan pun tidak bisa dijauhkan. Saya yakin kalau sekarang bawa tas, di dalam tasnya ada Yasin, ada selampe, ada benar apa benar? Cermin buat apa? Ngaca. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah wanita. Lalu kemudian kita bicara tentang sorga. Sorga ini luar biasa, Bu. Walaupun kita kagak pernah ke sorga, tapi kita pengen masuk sorga, betul. Enggak tahu nanti sorga bagaimana. Kita cuma katanya Al-Quran bicara begini, Al-Quran bicara begono. Sorga itu begitu enak. Walaupun kita belum ke sono, tapi pengen ke sono. Benar apa benar? Makanya kalau kita mati pengen masuk sorga, kalau kita hidup pengen kayaknya rumah tangga kita kayak rumah tangga yang ada di sorga. Emang pernah ke sorga? Kagak, belum. Emang ente jadi ahli sorga? Belum tentu. Siapa tahu ente bisa jadi ahli neraka. Na'udzubillahi min. Ini sorga. Hal itu dijelaskan di dalam juz yang pertama pada surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah. Pada ayatnya, ayat yang ke-25, kalau enggak salah pada halamannya halaman yang ketiga atau kedua daripada Al-Quran, Mushaf Utsmani. Di sana dikatakan gambaran sorga. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kurang kencang Allahnya ini. Jangan-jangan belum pada minum ini ya, belum ya? Subhanallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqan. Al-ayah sadaqallahul aliyyul azim. Ayat ini bicara tentang gambaran sorga. Wallahu ta'ala a'lam bimuradih. Hanya Allah yang mengetahui maksud sesungguhnya daripada firman-Nya tersebut. Kurang lebih seperti ini. Allah menggambarkan sorga di dalam ayat tersebut. Kalau sorga itu nanti di sorga ada sungai-sungai yang mengalir. Ada apa, Ibu? Sungai yang apa yang mengalir? Sungai yang udah ya, paham berarti. Ada sungai yang mengalir. Di sungai itu nanti penduduk sorga bisa minum sepuasnya, kagak ada yang ngelarang-larang. Nanti di sorga ada makanan apapun yang kita pengen ada. Ada pengen makan buah anggur, ada buah. Ada pengen makan buah jeruk, ada buah. Ada pengen madu. Ibu pengen madu atau di madu?
Di sana juga ada Bu, di sorga madu, Masya Allah. Ini gambaran sorga, enaknya kagak bisa dibandingkan dengan enaknya dunia. Nikmatnya kagak bisa disetarakan dengan nikmatnya dunia. Luar biasa begitu enaknya. Bahkan wanita-wanita di sorga kagak pernah mengalami yang namanya masa tua, yang namanya perubahan, yang namanya apa namanya, menopause, apa namanya itu? Menopause atau menopause? Apa itu menopause? Apa? Gitu ya, gitu ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, itulah gambaran sorga. Maka kalau kita ngelihatnya sorga itu enak, pantas dong kita mengejar bagaimana caranya masuk sorga. Betul? Ngajinya kita pengen masuk sorga, sholatnya kita pengen masuk, jadi istrinya kita pengennya masuk sorga. Cuma pertanyaannya, kalau jadi istri kita masuk sorganya pengen masuk sendiri apa dimasukin? Woi, dimasukin apa masuk sendiri? Woi, kagak dijawab lagi dia. Subhanallah. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Antv. Jadi kami mohon untuk kalian semua untuk patuhi anjuran pemerintah ya guys. Lebih cepat wabah virus ini hilang, lebih banyak juga jumlah jiwa yang bisa diselamatkan. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Hindari kontak terlalu dekat dengan orang lain. Rajin cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Jangan lupa olahraga ya, supaya kalian semua tetap fit. Yuk, bantu kita untuk memerangi virus ini. Aku yakin kita bisa kok, kalau kita mau bantu bersama-sama. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Ketika diberitahu ada warga yang harus karantina mandiri di rumah, awalnya saya bingung dan ragu harus bagaimana. Sampai akhirnya saya mencoba mengajak warga lain untuk bersama-sama peduli. Ternyata mereka sangat bersemangat. Bahu-membahu kami mempersiapkan segala sesuatu. Dengan bergotong royong, kita bisa hadapi ini bersama-sama. Kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan. Dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli, kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita Indonesia. Masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Cintai Indonesiamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv.
Enggak, dia lapar. Tips menonton televisi yang sehat dan aman. 1. Pastikan Anda punya televisi. Nyalakan TV Anda, bukan milik tetangga. 2. Penerangan kuat. Lampu yang kurang terang akan merusak mata dan menyulitkan melihat mantan. 3. Jarak pandang minimal. Jarak yang dianjurkan adalah 5 kali diagonal layar. Misal, jarak nonton TV 21 inch adalah 2,56 meter, jangan 15 meter. Ya, nggak kelihatan dong. 4. Durasi tidak terlalu lama. Mata akan lelah jika nonton lebih dari 2 jam. Seperti mencintai orang yang tidak cinta kita. Capek deh. 5. Istirahatkan mata dan badan. Sering berkedip agar mata tidak kering. Tapi jangan terlalu sering, karena akan dikira centil. 6. Diskusikan apa yang telah disaksikan. Biasakan berdiskusi bersama keluarga atau rekan. Tapi jangan diskusi sama mantan ya. Terorisme. Mereka nggak ingin hidup kita tenang. Mereka nggak suka lihat kita tertawa, bahagia, bebas beraktivitas, berprestasi. Gak rela kita hidup berdampingan dalam perbedaan. Tapi kita nggak boleh takut. Bersatu. Lawan kebencian dengan cinta. Lawan terorisme dengan persatuan. Ketika kamu menggunakan narkoba, kamu telah siap kehilangan. Kehilangan akal sehat, kehilangan keluarga, kehilangan teman dekat, nyawamu, segalanya. Narkoba tidak memberikan apa-apa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi itulah gambaran bahwa wanita dan sorga ini erat kaitannya. Di dalam Islam wanita dimuliakan, sorga itu gambarnya begitu nikmat. Dan insya Allah ketika kita ngebahas wanita dan sorga, wanita yang manakah yang nanti akan dimasukkan ke dalam sorganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa masuk sorga. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bicara tentang wanita yang akan dimasukkan ke dalam sorga. Wanita ini diceritakan oleh Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi yang kemudian ngajak bicara sahabat yang lainnya, "Wahai sahabatku, maukah kamu tahu wanita yang mana yang nanti akan dimasukkan ke dalam sorganya Allah subhanahu wa ta'ala?" Lalu sahabat itu menjawab, "Ya, saya mau tahu, coba mana wanita itu yang dijamin masuk sorga oleh Allah subhanahu wa ta'ala." Begini ceritanya, wahai sahabatku. Atat al-mar'atu sauda, datang seorang wanita yang disebut as-sauda. Tahu sauda enggak, Bu? Hajar Aswad, tahu Hajar Aswad? Hajar Aswad itu Hajar Aswad. Hajar itu artinya batu, Aswad itu artinya hitam. Ngaji apa ngaji? Hajar itu artinya batu, Aswad itu artinya hitam. Aswad itu artinya apa? Hitam. Hajar artinya apa? Aswad artinya pinter. Ngaji gitu ya. Jadi ternyata ada mar'atu sauda itu artinya sama dengan aswad, yaitu wanita yang kulitnya berwarna hitam. Itu wanita yang hitam ngapain? Itu wanita yang hitam itulah yang dijamin masuk surga, kata Nabi. Itu wanita yang bajunya hitam, kerudungnya hitam, semuanya hitam, kulitnya juga hitam. Jadi kalau ibu pengen masuk surga harus kulitnya
Di sini ada yang kulitnya hitam ada. Ada, kayaknya ustadznya doang nih. Subhanallah. Mudah-mudahan kita walaupun kayaknya kulitnya masuk surga ya, amin. Itu wanita yang kulitnya hitam itu katanya masuk surga. Bagaimana kisahnya? Dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia sedang mengalami marid, sedang mengalami sakit, yaitu sakitnya adalah sakit ayan. Dan ketika beliau sakit ayan tersebut, terbukalah aurat yang ada di badannya. Ya Rasul, saya meminta kepada engkau ya Rasul, agar didoakan diri saya agar sembuh daripada penyakit ayan saya ya Rasul. Kenapa? Karena saya kalau ayan ini terbuka aurat saya kadang-kadang ya Rasul. Lalu Rasul mengatakan, kalau kau mau bersabar terhadap penyakit engkau, maka engkau akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Jadi ternyata orang yang masuk surga, wanita yang masuk surga itu yang sabar. Yang apa? Sabar. Sabar kalau apa? Sabar menghadapi suami. Kalau misalkan gajian kagak dikasih semuanya harus bener sabar. Bener sabar. Gajian gak dikasih semuanya sabar nggak? Ah? Sabar. Ada tetangga ngambil mangga kita depan rumah kagak bilang-bilang harus bener sabar. Kayaknya enggak nyap-nyap ini kayaknya. Kita harus sabar. Dan wanita ini kenapa dia masuk surga? Ternyata dia itu memang kulitnya hitam, tapi dia memiliki kesabaran luar biasa. Maka kata Rasulullah, kamu harus sabar. Kalau kamu sabar menghadapi penyakit kamu, kamu nanti akan masuk surga. Oke, dia milih sabar. Baik ya Rasul, kalau begitu saya bersabar. Tapi mohon doakan ketika saya ini berpenyakit kambuh ayan saya tersebut, tolong jangan sampai saya terbuka auratnya. Coba sekarang perempuan sekarang banyak gak yang terbuka auratnya? Banyak ya? Di jalanan kira-kira banyak gak yang terbuka auratnya? Lihat tuh ibu-ibu di sini cakep-cakep kan, rapi semua ya, nggak ada terbuka auratnya ya. Alhamdulillah di sini ya, di rumah tahu nggak? Subhanallah. Ini kadang-kadang mohon maaf pakaian adiknya yang umur 7 tahun dipakai sama kakaknya umur 17 tahun. Ada nggak yang begitu? Sehingga saya mau terawih, saya mau berangkat terawih, di depan saya ada bocah pakai pakaian kayak gitu. Kira-kira dosa nggak saya ngelihat itu, Bu? Harus ditutup apa dibuka mata saya? Lah nabrak dong saya. Subhanallah. Ini luar biasa Bu, ujian bagi kita. Seorang wanita masuk surga harus sabar. Maka kunci kita masuk surga itu sabar. Sabar. Ini mah kadang-kadang suami pulang malam kagak sabar. Akhirnya suami kagak dibukain pintu. Ada nggak yang suka suaminya kagak dibukain pintu? Ada nggak? Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi kagak dibukain pintu. Kenapa? Oh ternyata ternyata istrinya sedang main handphone. Di handphone sedang chatting-chattingan. Ini handphone menyebabkan dosa. Kenapa? Karena handphone menjadi setan. Makanya setan zaman sekarang ada layar 7 inci, ada layar 8 inci, ada layar 10 inci, ada layar 21 inci, ada layar 32 inci. Betul? Betul? Ini setan namanya. Setan gepeng. Punya setan gepeng? Punya kagak? Ya, dari setan gepeng-gepeng itu lah bahaya ya. Subhanallah. Ada yang gara-gara selingkuh juga dari setan gepeng. Ada nggak? Ada. Kenalan di ini, kenalan di itu. Akhirnya terbujuk, akhirnya tergoda. Masya Allah, luar biasa. Na'udzubillahi min. Sabar Bu, kuncinya sabar. Maka saya katakan mohon maaf, kalau misalkan kita jadi wanita itu harus sabar, ujiannya tuh banyak Bu. Ujiannya banyak. Ketika kita berumah tangga diuji dengan kesabaran demi kesabaran yang dihadapkan kepada kita. Kalau kita nggak sabar menghadapinya, retaklah rumah tangga kita. Saat kita ngaji di sini aja diuji nih kesabarannya. Diuji. Ustadznya ceramahnya lama banget ini. Kaki gua udah pegel. Ya Allah, betul apa betul? Betul lagi. Kacau nih. Aduh, ini mah bisa repot nih
Kalau ustadznya kelamaan, mana masakan di rumah belum dimasak sayuran ono. Ya Allah, ini ujian. Kita rumah tangga ujian, bahkan kita sudah di tempat pengajian begini juga ujian kesabaran. Dan orang yang sabar lulus menghadapi ujian kesabaran tersebut masuk ke dalam surga. Amin. Kan begitu, iya enggak? Woi, iya enggak? Nih kayak sekarang begini nih, ngaji dari awalnya duduknya sila, sekarang bersimpuh, iya enggak? Tuh. Emang kalau udah ngaji begini repot ibu. Kadang-kadang ada aja setan yang godain. Ya bu ya, ada setan godain. Lu mau kemana? Mau kencing sebentar. Iya kencing sebentar. Iya bener kencing sebentar. Nggak taunya kencing kagak balik-balik bu. Dia kencing sambil BAB, sambil ngapa-ngapain. Masya Allah. Ini ujian. Kalau ngaji harus sabar, tempat yang lain pun harus sabar. Saat azan berkumandang harus sabar, taati perintah Allah, laksanakan sholat. Jangan sampai ibu kagak sholat, malah nonton TV terus-terusan. Akhirnya ibu sholat juga, tetapi sholatnya di depan TV. Ada yang begitu? Ada. Tuh, sabar. Yang kedua, ibu sekalian, bahwa seorang wanita yang masuk ke dalam sorga itu sesuai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau kita melaksanakan beberapa hal ini disuruh oleh Allah min ayyi abwabil jannah, dari pintu mana saja ibu mau masuk surga dipersilahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Nabi? Wanita yang bagaimana ini yang akan dimasukkan begitu dia boleh memilih pintu surga mana saja? Yang pertama adalah wanita tersebut yang bisa melaksanakan sholat 5 waktu secara utuh. Saya yakin ini ibu-ibu semuanya bisa melaksanakan sholat 5 waktu secara sempurna, betul ya? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Johor dikerjain nggak? Asar dikerjain nggak? Maghrib, Isya, subuh dikerjain nggak? Dikerjain. Benar? Yakin? Johornya kagak telat ya? Johornya jam berapa? Johornya, asarnya jam berapa? Nah ini nih yang bahaya ini nih. Bahaya. Kalau sholatnya bagus, yang pengen masuk surga tepat waktu. Kalau lagi nonton TV, yang nonton TV matiin. Setuju? Lagi main HP, yang main HP matiin. Yang ngegosip apain? Subhanallah. Ini luar biasa. Yang pertama, dia harus sholat khamsah, dia harus melaksanakan sholat 5 waktu secara penuh dan tepat waktu. Dan keutamaannya luar biasa bu. Sholat 5 waktu tepat waktu secara berjamaah. Di dalam kitab Durratun Nasihin fil Wa'id wal Irsyad dikatakan ibu, pada babnya kalau nggak salah bab yang ke-8, pada halaman 31-nya, muallif mengatakan keutamaan sholat berjamaah itu salah satunya la yusibuhu faqrun fid dunya, orang tersebut tidak akan mengalami kefakiran di alam dunia. Tuh. Jadi orang yang berjamaah dia hidupnya kaya. Ibu kalau boleh memilih hidup di dunia ini kaya apa miskin? Miskin apa kaya? Kaya. Kaya siapa? Kan enak bu kalau kaya, iya enggak? Mau berangkat haji ada duitnya, betul. Mau berzakat ada duitnya, betul. Mau bersedekah ada duitnya, betul. Mau kawin lagi, enggak ya? Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini yang pertama. Yang kedua, orang perempuan yang akan dimasukkan ke dalam sorga dengan pintu mana saja yang dia inginkan bisa masuk sorga, wasomat syahroha. Dia ini melaksanakan puasa Ramadan secara penuh. Tapi saya yakin sih nggak ada puasa Ramadan penuh perempuan. Paling enggak seminggu libur ya. Betul ya? Hari ini saja ada yang libur ya pastinya ya. Ada yang libur puasa ada. Tapi kalau libur puasa walaupun ibu kagak puasa, jangan ibu nanti makan di pinggir jalan ya, jangan. Ini pas makan bulan puasa di pinggir jalan. Pas ditanya